Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Fianto dari kelas 10 TI1 absen 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang materi agama bab 5. Masuknya agama Islam di Indonesia. Wilayah Nusantara sangat luas. Posisi geografisnya terletak di persimpangan jalur perdagangan antara India, Cina, dan Arabia. Maka sulit untuk memastikan wilayah mana yang pertama kali menerima ajaran Islam. Oleh karena itu, ada beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam buku Api Sejarah Jilid 1. Teori-teori tersebut yaitu: A. Teori Gujarat oleh Profesor Dr. C. Senok Burgronje. B. Teori Maka oleh Profesor Dr. Buya Hamka. C. Teori Persia oleh Profesor Dr. Hussein Jaja Diningrat. D. Teori Cina oleh Profesor Dr. Slamet Muljana. E. Teori Maritim oleh N.A. Balog. 2. Perkembangan Kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam adalah kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan sebagai bentuk kekuasaan politik. Sebagai contoh, Kesultanan Samudra Pasai, Sumatera Utara pada saat abad ke-13 Masehi. Kesultanan Larang di Gresik, Jawa Timur pada abad ke-11 Masehi. Perkembangan Islam di Indonesia semakin meluas seiring dengan banyaknya raja-raja Hindu yang memeluk Islam. Dengan demikian terbentuklah Kesultanan Islam di berbagai wilayah di Indonesia. Istilah kerajaan menjadi kesultanan dan istilah raja berubah menjadi sultan. Salah satu motif para raja memeluk Islam adalah untuk mempertahankan kekuasaannya karena mayoritas rakyatnya sudah memeluk Islam terlebih dahulu. Rakyat berbondong-bondong masuk Islam karena syarat masuk Islam sangat mudah. Lebih dari itu, Islam tidak mengenai sistem kasta. Islam dianggap sebagai agama pembebas bagi rakyat jelata. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayudi dari 10 TI1 absen 10. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta. Penjelajahan Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Walidi At-Tajin bin Battuta, yang pernah berkunjung ke Sultanan Samudra Pasai pada tahun 745-746 Hijriah, 1345 Masehi. Pada catatan tersebut dijelaskan bahwa di Kurajat berkembang mazhab Syafi'iyah, sedangkan Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. 3. Tokoh penyebaran ajaran Islam di Indonesia. 1. Banyak tokoh, ulama, dan sultan yang berperan yang aktif dalam penyebaran Islam di wilayah masing-masing. A. Sultan Malik Al-Saleh. B. Sultan Ahmad. C. Sultan Alauddin Riwayat Syekh. D. Wali Songo. E. Sultan Alauddin. F. Datuk Tunggang Parangan. G. Sultan Zainal Abidin. Mari. Perkenalkan, nama saya Alif Sabilillah dari kelas TI1 absen 13. Keteladanan para ulama penyebar agama Islam di Indonesia. Banyak nilai teladan para tokoh penyebar Islam di Indonesia. Di antara nilai keteladanan tersebut adalah: A. Hidup sederhana. B. Gigih dalam berjuang. C. Menguasai ilmu agama secara luas dan mendalam. D. Produktif berkarya. E. Sabar. F. Menghargai perbedaan. G. Berdakwah secara damai.